Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 871-873. Kevin Ye sebenarnya punya rencana untuk meninggalkan Tommy Ye di kota langitnya sendiri. Di satu sisi, Kevin Ye punya beberapa mata pada kakak laki-lakinya dan bersedia bergaul dengannya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, meninggalkan Tommy Ye juga merupakan penghalang bagi Leonard Ye, ibu kota kekaisaran. Dengan cara ini, Leonard Ye dapat dipaksa untuk sepenuhnya menyerahkan keluarga Ye Jiangnan kepadanya. Terlebih lagi, Kevin Ye selalu khawatir tentang bahaya yang dihadapi Tommy Ye di Yunnan Selatan. Jadi dia ingin melihat apakah pria misterius di Yunnan Selatan akan mengikuti jejak Tommy Ye dan menemukan dirinya di sini. Oleh karena itu, untuk langkah meninggalkan Tommy Ye, Kevin Ye memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Hanya saja sebagian besar ide-ide ini tidak dapat dimasukkan ke dalam mulut. Malam tiba di tanah Lin Hai lagi, dan Lin Hai yang penuh warna sekali lagi mengantar kehidupan malam mereka yang semarak. Cahaya bulan yang terang miring ke bawah, seperti mutiara, terang, percikan mengalir. Saat ini, di rumah Marisa Chu yang berseberangan dengan villa Kevin Ye di Kota Langit, suara arus masih berdering. Sejak Marisa Chu menyerahkan laporan pengunduran dirinya kepada keluarga Ye di Jiangnan, dia tidak pernah pergi ke Huyang, tetapi bergegas kembali ke Lin Hai tanpa henti. Saat ini, Marisa Chu adalah satu-satunya orang di villa besar itu. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk villa Kevin Ye di sisi yang berlawanan, Marisa Chu tampak cukup tenang dan bahkan kesepian. Tubuh anggun di bawah pancuran di bawah pencucian tanpa henti, sedikit kemerahan. Saya tidak tahu mengapa, Marisa Chu, yang mengundurkan diri sebagai presiden keluarga Ye di Jiangnan, tidak terpengaruh sama sekali, dan bahkan memiliki rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan rambut basah panjang dan jubah mandi putih yang melilit mulutnya, Marisa Chu mendorong pintu dan berjalan keluar dari kamar mandi. Di bawah kabut, sepasang kaki putih panjang itu terekspos ke udara tanpa syarat, yang sangat mempesona dan menawan. Tampaknya dia tidak menyadari perubahan aneh di kamarnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Marisa Chu langsung menuju lemari anggur kristal yang sangat indah di dalam kamar. Dia mengeluarkan gelas anggur dan perlahan menuangkan segelas kangdi untuk dirinya sendiri. Kemudian dia menyesap bibir merahnya dan merasakan sisa rasanya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Marisa Chu. Suaranya lembut dan sedikit mengejek. Tuan Chu sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chu keberatan menuangkan segelas anggur untuk saya. Villa Marisa Chu selalu menjadi satu-satunya miliknya. Sekarang Marisa Chu, yang baru saja keluar dari kamar mandi, tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Jari gioknya yang ramping sedikit gemetar, gelas anggur di telapak tangannya hampir tidak dapat dipegang dan terjatuh ke tanah. Perlahan, dengan rasa takut yang tak tertandingi, Marisa Chu menoleh ke belakang dan melihat seorang anak laki-laki besar dengan penampilan Dewa Jun duduk di sofa kulit di belakangnya. Penampilannya tampak sangat kasual, bahkan ada beberapa san biru. Namun, anak laki-laki besar ini penuh dengan pesona misterius. Melihat wajah tampan dan tampan itu, begitu akrab dan hangat, hati Marisa Chu yang menggantung hanya meletakkannya. Namun, Marisa Chu masih ragu-ragu, dengan cara yang malu, "Maaf, Tuan Kevin, bagaimana Anda bisa datang?" Anak laki-laki besar yang masuk ke rumah Marisa Chu tidak lain adalah Kevin Ye. Dengan melihat Marisa Chu, yang panik, Kevin Ye bangkit perlahan dan berjalan ke Marisa Chu di depannya. "Apa? Saya datang untuk mengunjungi rumah tetangga Anda yang cantik. Bukankah Chu diterima?" Sambil tertawa, Kevin Ye berkata. Marisa Chu dengan cepat menjelaskan, "Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Tuan Kevin, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengunjungi rumah saya yang sederhana." Saya khawatir kata-kata Marisa Chu bahkan tidak masuk akal. Bagaimanapun, itu terlalu palsu. Tapi apalagi yang bisa dikatakan Marisa Chu kepada Kevin Ye? Kevin Ye sama sekali tidak peduli. Dia tersenyum samar dan menatap Marisa Chu yang tidak jauh darinya. Kemudian Kevin Ye mengulurkan tangan dan menekan lemari anggur di belakang Marisa Chu dan memukul Marisa Chu dengan keras. Menatap wajah Kevin Ye yang sempurna di dekatnya, Marisa Chu terpesona. Wajahnya yang cantik sedikit kemerahan, dan hatinya bahkan lebih bersemangat. Dan Kevin Ye hanya tersenyum, dengan lembut mengulurkan tangannya, mengambil romantik kangdi yang telah diseruput Marisa Chu, dan kemudian menyesapnya sendiri. Segera, Kevin Ye melepaskan lengannya, kepalanya sedikit miring, dan berkata kepada Marisa Chu, "Terima kasih." Setelah menyelesaikan semua ini,
Kevin Ye ini hanya dengan puas membawa gelas anggur, langsung menuju ke balkon kamar kerja Marisa Chu. Dan Marisa Chu tertegun sejenak, lalu buru-buru mengambil gelas dari lemari anggur lagi, mengikuti langkah Kevin Ye ke balkon. Berbicara tentang Marisa Chu dan Kevin Ye, hubungan antara kedua orang ini cukup aneh. Meskipun mereka tinggal di kota dekat laut dan langit, mereka masih bertetangga, tetapi Kevin Ye belum pernah melihat Marisa Chu berkali-kali sejak dia terbangun. Mungkin hanya beberapa pukulan. Namun, Marisa Chu adalah orang pertama yang Kevin Ye temui setelah dia terbangun, jadi Marisa Chu memiliki arti khusus bagi Kevin Ye. Adapun Marisa Chu, tugasnya di Lin Hai adalah untuk menjaga Kevin Ye. Tetapi yang tidak diharapkan Marisa Chu adalah bahwa dia tidak perlu menjaga dirinya sendiri. Dari kebangkitan Kevin Ye hingga ketenarannya yang mencengangkan di Beijing, Marisa Chu selalu menjadi perhatian. Dapat dikatakan bahwa Marisa Chu adalah saksi periode sejarah ini. Marisa Chu hampir menyaksikan seluruh proses transformasi Kevin Ye dari orang bodoh menjadi orang yang kuat. Dalam hal ini, hati Marisa Chu sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan kacau. Berdiri di belakang, menatap sosok kuat di belakang, perasaan Marisa Chu sangat rumit. Ada rasa takut dan takut terhadap yang kuat, kekaguman terhadap pemuda di depannya, serta rasa takut di hatinya sendiri. Tersipu, sesekali dengan malu-malu menatap Kevin Ye, Marisa Chu saat ini tidak memiliki sikap seorang presiden wanita yang mendominasi yang menyapu selatan Sungai Yangtze, dan tampaknya menjadi Jasper kecil yang pemalu. Saat ini, Kevin Ye memegang segelas anggur dan menatap langit berbintang yang gelap untuk waktu yang lama. Kemudian dia menyesap roti candy di tangannya dan berkata, bisakah kamu ceritakan tentang situasi terkini keluarga Ye di Jiangnan? Sampai saat ini, Kevin Ye menunjukkan niatnya. Bagi kelompok Jiangnan Ye, yang pernah memonopoli seluruh bisnis di selatan Sungai Yangtze, yang paling dikenal dan dipahami di antara mereka adalah Marisa Chu, wanita di depannya. Oleh karena itu, Kevin Ye tentu ingin bertemu Marisa Chu sebentar sebelum mengambil alih seluruh keluarga Jiangnan Ye. Inilah yang dikatakan seni perang, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Bab 872. Sebenarnya, Kevin Ye tidak menolak untuk mengambil alih seluruh keluarga Ye di Jiangnan. Di dunia ini, dia telah terbangun selama beberapa waktu. Selama waktu ini, Kevin Ye sepenuhnya menyadari bahwa peran uang di dunia manusia sangat besar. Selain pelatihan militer, saya khawatir pengaruh uang adalah pengaruh terpenting di dunia. Seperti aliran air yang deras, dia dapat langsung menghancurkan organisasi besar manapun di dunia dan membangunkan organisasi yang tidak dikenal. Oleh karena itu, di tempat dunia manusia ini, Kevin Ye ingin hidup bebas, dan dia tidak akan melepaskan minat apapun terhadap uang di depannya. Secara khusus, keluarga Ye di selatan sungai yang setampaknya berada di tangan Markus Ye dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya menjadi hal yang wajar bagi putranya untuk mewarisi karir ayahnya. Ketika Marisa Chu, yang berdiri di belakang Kevin Ye, mendengar suara Kevin Ye yang tenang, dia awalnya tertegun, kemudian matanya yang indah tampaknya menunjukkan sedikit kekecewaan dan kesedihan. Setelah sekian lama terdiam di balkon kamar kerja Marisa Chu, baik Kevin Ye maupun Marisa Chu memilih untuk duduk berhadapan di meja indah di balkon. Mereka tidak bergerak dan saling memandang. Marisa Chu adalah orang pertama yang memecah kebuntuan. Wajah cantik Marisa Chu tiba-tiba tersenyum tipis, menyesap secangkir anggur, dan bercanda. Aku harus menjadi tuan muda yang rendah hati, dan aku tidak akan pernah memakan kembang api orang lain. Aku ingat ketika aku berada di rumah sakit, tuan muda yang rendah hati itu adalah seorang pemuda pemarah yang menganggap uang sebagai kotoran. Anehnya mereka juga tertarik pada keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze. Kata Marisa Chu, bibir merahnya terbuka sedikit, ujung lidahnya menjilati sudut bibirnya sendiri, penuh dengan perasaan asmara yang menawan. Bukannya Marisa Chu begitu berbisa, tetapi Marisa Chu entah bagaimana mengingat adegan pertemuan pertamanya dengan Kevin Ye dan mendesah penuh penyesalan. Bagaimanapun, Markus Ye sudah berencana untuk menyerahkan seluruh keluarga Ye Jiangnan kepada pemuda di depannya. Atas rencana ini, Marisa Chu tidak ragu untuk meminum obat cun, dan siap menyerahkan tubuhnya. Sayangnya, Kevin Ye menolak dengan kasar. Sekarang, Kevin Ye sekali lagi berbicara tentang keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze di depan Marisa Chu. Marisa Chu, presiden yang cantik, selalu merasakan kegelisahan dan bayangan di hatinya. Oleh karena itu, Marisa Chu yang sedang dalam suasana hati negatif, akan mulai menggoda Kevin Ye. Atas ejekan Marisa Chu, Kevin Ye hanya tersenyum, aku tidak pernah menjadi orang aneh yang tidak memakan kembang api orang lain. Untuk disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan ketidakkekalan dunia.
situasi hari ini sudah terjadi berkali-kali. Menghadapi keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu, Leonard Ye, lelaki tua itu, harus mengakui posisiku di keluarga Ye. Adapun keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, keluarga Ye tidak lagi memegang kendali. Setelah terdiam sejenak, dia menyesap romantik Kangdi di tangannya. Kevin Ye melanjutkan, karena mereka tidak dapat mengendalikan situasi, aku hanya dapat menangani sisa permainan sendiri. Bagaimanapun, aku tidak dapat melihatnya jatuh ke tangan Liu Yanzi. Suara Kevin Ye tampaknya mengatakan fakta, tetapi nadanya yang mendominasi juga membuat Marisa Chu salah satu yang terkejut. Mata yang indah itu bersinar dua kali, ekspresi wajah Marisa Chu bergerak dengan sikap manusiawi, jadi tuan muda yang rendah hati itu ingin menonjol bagi seluruh keluarga Ye. Kata-kata Marisa Chu tampaknya meremehkan, sebenarnya, itu untuk menguji sikap Kevin Ye dan memintanya untuk berdiri di tim. Namun, Marisa Chu kecewa dengan jawaban Kevin Ye, tidak, aku tidak ingin menjadi pemimpin seluruh keluarga Ye. Aku hanya tidak ingin melihat keluarga Ye jatuh ke tangan keluarga Liu. Bagaimanapun, aku tidak menyukai ayah dan anak Liu. Marisa Chu tidak mengerti, apakah ada perbedaan di antara keduanya. Begitu berbeda. Kevin Ye berkata dengan tegas. Demi seluruh keluarga Ye, atau demi sesuatu yang lain, Kevin Ye tidak ingin melanjutkan. Kevin Ye dengan enggan memperlihatkan senyum di pipinya dan berkata, baiklah, masalah ini bukan yang akan kita bahas hari ini. Aku datang kepadamu hari ini untuk mencari tahu situasi spesifik keluarga Ye di Jiangnan dan tindakan apa yang akan dilakukan Liu Yanzi selanjutnya. Itu saja. Marisa Chu menghela napas panjang. Menghadapi Kevin Ye, yang tidak bermain sesuai akal sehat, Marisa Chu tidak berdaya. Setelah merenung beberapa saat, Marisa Chu berkata, karena Tuan Muda Kevin tiba-tiba begitu tertarik pada keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, aku tidak menyembunyikannya. Aku hanya ingin memberitahunya bagaimana keadaanmu. Setelah jeda, Marisa Chu berkata dengan wajah serius, keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze hanyalah singkatan dari grup Ye. Seluruh bisnis grup Ye di Jiangnan sangat luas, melibatkan hampir semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, selama itu adalah bisnis yang menguntungkan, grup Ye hampir mencakup segalanya. Otomotif, real estate, perhiasan, asuransi, industri-industri ini hampir ada di keluarga Ye di Jiangnan. Sebelum aku pergi, pendapatan bersih tahunan Ye sekitar 200 miliar hingga 300 miliar dolar AS, tidak termasuk beberapa pendapatan tersembunyi. Dari 200 miliar menjadi 300 miliar, angka ini mengejutkan Kevin Ye. 200 miliar, 300 miliar, sepertinya Ye benar-benar orang yang mudah ditipu. Tidak heran keluarga Liu begitu ingin menelan keluarga Ye. Kevin Ye mengolok-oloknya sebentar, dan segera wajahnya mulai merenung, tetapi dibandingkan dengan industri Ye, masih ada keuntungan. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana kekuatan strata atas kelompok Ye didistribusikan. Itulah intinya. Marisa Chu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tuan muda yang rendah hati yang duduk di seberangnya akan begitu cemas. Singkatnya, dia dapat dikatakan sedang melakukan serangan langsung terhadap Huang Long. Faktanya, semua orang di eselon atas di selatan Sungai Yangtze tidak berada di bawah kendali kelas atas keluarga Chushan. Ini adalah konsep yang salah. Keluarga Ye, ibu kota kaisar, tidak memiliki banyak saham di keluarga Ye di Jiangnan, hanya 20%. Alasan mengapa keluarga Ye dapat memperoleh aliran dana yang terus-menerus dari keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze sebagian besar berasal dari saham-saham kering. Itulah transaksi-transaksi yang tidak berhasil. Perkataan Marisa Chu langsung mengejutkan Kevin Ye. Awalnya, Kevin Ye mengira bahwa orang yang mengendalikan keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze setidaknya merupakan cabang dari keluarga Ye, meskipun itu bukan garis keturunan keluarga Ye. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze dikatakan sebagai kekuatan kekayaan yang besar, keluarga Ye enggan disentuh oleh orang luar. Tetapi mendengarkan kata-kata Marisa Chu, tampaknya ini sama sekali tidak terjadi. Terkejut, Kevin Ye tiba-tiba mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, menyalakannya, mengisapnya 2 kali lalu berkata sambil tersenyum, orang macam apa mereka yang mengendalikan lapisan atas keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze. Marisa Chu menyipitkan mata dan terkekeh, sejujurnya, Tuan Muda Kevin, sebenarnya, bukan anggota keluarga Ye yang benar-benar duduk di Dewan Direksi keluarga Ye di Jiangnan, tetapi pasukan keluarga di Jiangnan. Jika keluarga Ye, ibu kota kaisar, ingin mencari kekayaan di selatan Sungai Yangtze, mereka harus bergantung pada bantuan keluarga setempat. Mereka adalah pemimpin lokal seluruh Jiangnan. Tanpa bantuan mereka, keluarga Ye, meskipun kuat, tidak lebih dari sekadar komandan.
Jadi, Tuan Kevin, jika Anda ingin melawan keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, Anda harus terlebih dahulu berurusan dengan kekuatan keluarga di selatan Sungai Yangtze. Karena mereka bahkan tidak dapat menampung saya, apalagi Anda, Tuan muda sejati keluarga Ye. Kevin Ye menyipitkan mata dan mengangguk, haha, itu masuk akal, itu masuk akal. Namun, Tuan Chu, saya pikir yang harus Anda pertimbangkan sekarang bukanlah kekuatan keluarga lokal di Jiangnan, tetapi diri Anda sendiri. Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sambil berbicara, Kevin Ye menghisap rokoknya dengan ringan, dan asapnya mengepul dan terus melirik ke udara. Mengenai kata-kata Kevin Ye, Marisa Chu terkejut dan berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud Tuan Muda Baikian. Sekarang setelah saya mundur dari kekacauan, apa bahayanya? Oh, benarkah? Kevin Ye tersenyum jahat dan mengulurkan tangannya. Puntung rokok yang menyala di jarinya tiba-tiba terbang di atas rambut Marisa Chu dan melayang di belakang Marisa Chu. Kemudian Kevin Ye berdiri dan berkata dengan senyum dingin, karena Anda di sini, jangan bersembunyi dan bersembunyi, keluarlah bersama-sama. Kata-kata Kevin Ye sekali lagi membuat Marisa Chu merasa bersemangat. Keringat dingin menetes dari punggung Marisa Chu dan membasahi seluruh jubah mandi putihnya. Bab 873. Kata-kata suram Kevin Ye tidak ditujukan pada apapun, sengaja menakuti Marisa Chu. Tepat saat suara Kevin Ye turun, Marisa Chu dengan gugup berbalik. Dengan kilatan matanya yang indah, Marisa Chu melihat bayangan gelap di belakangnya. Sayangnya, bayangan itu baru saja mengenai puntung rokok yang dibuang Kevin Ye. Kemudian, Marisa Chu melihat pemandangan ketakutan yang tak tertandingi, yang hampir bisa dikatakan tidak akan pernah dia lupakan. Puntung rokok yang terbakar melaju dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengenai dahi bayangan hitam itu. Kemudian bayangan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pukulan balik. Sebuah lubang besar terbakar di antara kedua alisnya. Seluruh orang itu tiba-tiba terengah-engah dan berbaring di balkon kamar kerjanya. Ketika dia melihatnya lagi, Chu melihat bayangan hitam itu mengenakan pakaian tidurnya, menutupi wajahnya. Dia tidak bisa melihat siapa dia. Sepasang orang bersenjata lengkap ini tampak seperti pembunuh dalam serial TV. Marisa Chu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Di samping Kevin Ye, sambil menggoyangkan piala di tangannya, dengan nada meremehkan berkata, alam ular roh juga berani keluar dengan sembarangan, dunia ini benar-benar konyol. Pada saat ini, menghadapi bos besar seperti Kevin Ye, alam ular roh tidaklah cukup. Mudah bagi Kevin Ye untuk membunuh alam ular roh. Namun, pembunuhan terhadap Marisa Chu tampaknya belum berakhir. Dengan musnahnya alam ular roh, Marisa Chu melompat keluar dari beberapa sosok satu demi satu di bawah balkon. Mereka semua mengenakan pakaian tidur, dengan wajah tertutup, dan mereka tidak dapat melihat siapa mereka. Setelah orang-orang ini muncul, Marisa Chu secara naluriah merasakan ledakan ketakutan. Dia begitu takut sehingga dia lupa bahwa dia sebenarnya adalah seorang pejuang. Bagaimanapun, Marisa Chu hanyalah seorang gadis. Untuk identitasnya sendiri, Presiden ingin menjadi lebih dari sekadar seni bela diri. 1, 2, 3, 4, 5 lumayan. Aku punya cukup modal. Menghadapi pembunuh yang tiba-tiba itu, Kevin Ye masih merenung di wajahnya. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli. Saat ini, Kevin Ye melihat penampilan orang-orang berpakaian hitam ini seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang mati. Jelas, target para pembunuh ini saat ini hanyalah Marisa Chu, dan Kevin Ye yang muncul begitu saja bukanlah yang mereka duga. Namun, sebagai pembunuh, ada mekanisme darurat. Pemimpin itu melirik ke kiri dan ke kanan, dan keempat lainnya merespons. Itu hanya lampu listrik dan batu api. Dua pembunuh menembaki Kevin Ye pada saat yang sama. Tiga lainnya pergi untuk menghadapi Chu. Sekelompok makhluk yang tidak takut mati. Kevin Ye mencibir. Kevin Ye mengulurkan tangannya, mengangkat piala di tangannya, dan anggur berdarah itu memercik ke arah dua pembunuh yang datang langsung kepadanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah belajar dari masa lalu, kedua pembunuh itu tidak berani mengendur dan menghindar. Saat berikutnya, tubuh Kevin Ye telah menghilang di tempatnya, datang ke belakang Marisa Chu, menghalangi rute serangan tiga pembunuh lainnya. Tidak ada kesempatan bagi ketiga pembunuh itu untuk bergerak. Kevin Ye mengangkat jari-jarinya dengan kecepatan tinggi. Setiap jari berada di atrium ketiga pembunuh itu. Lalu ada dentuman, tiga suara teredam. Tiga pembunuh yang ingin membunuh Marisa Chu memiliki lubang besar di hati mereka dan darah tidak berhenti. Jantung yang rapuh berhenti berdetak, gudong, semuanya jatuh ke tanah.
Dua pembunuh di sisi lain tercengang. 4 dari 6 orang yang datang bersama-sama tewas seketika, dan tidak ada ruang untuk pukulan balik. Meskipun pihak lain hanya seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, kultivasi ini benar-benar mengerikan. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Misi ini pasti akan gagal. Dua orang saling memandang, dengan cepat kembali ke tepi balkon, dan kemudian melompat ke bawah, dengan tergesa-gesa untuk melarikan diri. Dalam menghadapi situasi ini, jika Anda tidak melarikan diri, Anda adalah orang bodoh. Bagaimanapun, yang penting adalah mempertahankan hidup Anda. Tersenyum dingin, kembali ke tempat duduknya, Kevin Ye tersenyum malas, sejak Anda melangkah ke villa ini, Anda sudah mati, sekarang hanya ingin melarikan diri, sepertinya sudah agak terlambat. 9. Bunuh mereka. Kevin Ye berkata ke langit yang gelap. Kemudian ada suara wanita bergema di langit tanpa bayangan, ya, Tuan. Marisa Chu yang gemerisik menatap Kevin Ye yang berseberangan dengan Ngeri, dan segera telinga Marisa Chu mendengar dua gerutuan teredam. Marisa Chu tahu bahwa dua orang yang baru saja melarikan diri itu sama, dan telah menghilang di dunia yang luas ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Kevin Ye tidak berdiam diri, tetapi mengangkat api 3 warna di tangannya. Ini adalah trik Kevin Ye yang biasa untuk menghancurkan mayat. Titik api 3 warna jatuh sedikit demi sedikit di balkon tanah, langsung menyala, langsung padam. Tidak membakar benda lain di balkon, tetapi mayat-mayat itu terbakar menjadi abu, tertiup angin. Tertegun, wajah cantik Marisa Chu benar-benar pucat saat ini, dan tidak bisa melihat warna manusia apapun. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Marisa Chu untuk kembali padanya dan melihat Kevin Ye, yang duduk di seberangnya. Terima kasih, Tuan Qian. Di antara terhuyung-huyung dan tersandung, Marisa Chu hanya membuka bibir merahnya, sebuah jalan. Sama-sama. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu adalah lauzi saya yang murah. Jika saya berada di kota langit, saya akan melindungi Anda dari bahaya. Marisa Chu tertegun. Dia tidak bisa menahan perasaan tersesat dalam kata-katanya. Namun segera, mata indah Marisa Chu bergerak ke langit malam tidak jauh, dan berkata pada dirinya sendiri dengan aneh, saya telah mengajukan pengunduran diri saya ke grup dan mengundurkan diri dari posisi Presiden Ye. Mengapa mereka masih ingin membunuh saya? Apakah mereka orang-orang Liu Yanzi? Marisa Chu tidak dapat menemukan kunci untuk ini. Bagaimanapun, dia berada jauh dari tempat yang benar dan salah dari keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, dan dia tidak lagi mengendalikan kelompok Ye. Menurut kebenaran, Liu Yanzi tidak memiliki motif untuk menyerang dirinya sendiri. Mendengarkan gumaman Marisa Chu, Kevin Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mereka seharusnya bukan orang-orang Liu Yanzi, mereka juga bukan dari keluarga Liu. Pertama, meskipun metode Liu Yanzi sedikit rendah, mereka tidak serendah ini. Kedua, Liu Yanzi tahu bahwa kamu adalah orangnya Markus Ye, dan tidak akan berani mengancammu, jika tidak, mereka tidak akan dapat melewati level orang tuaku. Ketiga, aku pernah bertarung dengan Donglin Wei. Meskipun kekuatan keseluruhan Donglin Wei tidak terlalu bagus, jalur seni bela dirinya sama sekali berbeda. Jadi berdasarkan ketiga poin ini, aku dapat memastikan bahwa orang-orang ini tidak dikirim oleh keluarga Liu. Analisis Kevin Ye sangat terperinci, yang tampaknya benar. Namun kali ini, Marisa Chu kembali merenung, bukan keluarga Liu, siapa itu? Tidak ada alasan. Kevin Ye menarik napas dan berkata dengan senyum buruk, orang-orang ini tidak berbudaya tinggi, tetapi mereka sangat terorganisasi. Mereka seharusnya tidak berasal dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran, tetapi dari tim penjaga keluarga setempat. Sebuah kalimat dari Kevin Ye benar-benar membangunkan Marisa Chu, yang berkata dengan ngeri, keluarga setempat, Li Ziqiong. Mungkinkah dia